Selanjutnya mungkin ini agak lebih panjang karena agak penjelasannya agak lebih panjang. Ibu jelaskan lebih lagi karena kalian belum dapat materinya secara umum dari penjelasan secara langsung. Oke, ibu berikan dulu persamaan umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke, nah ini persamaan umum dari persamaan kuadrat. Nah, di mana A dan B yang ada tanda X di depannya itu dinamakan dengan koefisien. Koefisiennya ini bisa berupa angka berapa saja kecuali A ya. Tadi sudah jelaskan di kisi-kisi sebelumnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau B terserah mau angka berapa saja. Nah, tapi dinamakan koefisien A dan B istilahnya adalah koefisien. Jadi A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X. Nah, sedangkan untuk X kuadrat dengan X istilahnya adalah variabel. Istilahnya adalah variabel. Jadi variabel X kuadrat dan variabel X. Nah, sedangkan C dia juga berupa angka, tapi karena tidak ada variabel di depannya atau di belakangnya, maka dia dinamakan konstanta. Konstanta. Nah, oke. Ini materi secara umum. Nah, sekarang bagaimana menentukan koefisien dari variabel-variabel dan konstantanya? Dan ini akan berguna lah. Kalau anak-anakku sudah tahu cara menentukan A, B, dan C-nya, akan lebih mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya ibu mau tegaskan, kalaupun di persamaan umum selalu positif yang kalian lihat, tidak selamanya itu harus persamaannya harus dalam bentuk positif, bisa saja dalam bentuk negatif seperti contoh yang di kisi-kisi sebelumnya, di video sebelumnya. Oke, ibu kasih contoh yang berkaitan 3x dikurang 8 sama dengan 0. Kita mau tentukan berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. A tadi kita sudah tentukan bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, koefisien dari X kuadrat adalah di depannya X kuadrat ada angka 5, maka A sama dengan 5. Nah, sedangkan B adalah koefisien dari X. Nah, di depannya angka X, yang hanya angka X saja adalah 3. Kenapa dia positif? Karena di depannya adalah tetap tambah. Kalau di depannya kurang, maka di sini negatif. Nah, sekarang kita lihat ke C. C yang berdiri sendiri. Nah, jangan hati-hati karena di depan angka 8 ada angka kurang. Maka untuk penentuan C-nya harus negatif 8. Ini untuk penentuan A, B, dan C-nya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya ibu akan memberikan kembali satu soal lagi yang berkaitan dengan cara menentukan A, B, C-nya. Misalnya soalnya min 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. A, kalian ingat A adalah koefisien dari X kuadrat. Di depannya X kuadrat ada min 3. Berarti A adalah min 3. B-nya koefisien dari X. Di depan X ada angka 2, tapi ingat di depan ada angka negatif atau ada angka kurang, maka B-nya sama dengan min 2. Sedangkan C, karena hanya angka 1 dan di depannya hanya angka tambah, maka dia adalah positif 1. Nah, ini adalah A, B, C-nya dari persamaan min 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Apa sih gunanya ini? Nah, ini akan mempermudah. Kalau anakku sudah lancar menentukan A, B, C, akan lebih mudah lagi dalam menyelesaikan tentang persamaan kuadrat. Apalagi kita tahu tadi bahwa
variabel x kuadrat dengan x itu bisa diganti dengan angka berapa saja yang memenuhi persamaan sehingga menghasilkan angka sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Kadang istilahnya angka-angka yang memenuhi persamaan itu istilahnya adalah akar-akarnya. Himpunan penyelesaiannya itu diistilahkan dengan akar-akarnya. Kenapa disebut akar-akarnya? Kan lawan dari perpangkatan adalah akar. Jadi akar-akarnya. Karena dia berpangkat 2, maka akar-akarnya juga ada 2, yaitu biasa disebut dengan x1 dan x2. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan itu mempunyai akar-akar atau tidak, anak-anakku bisa mengetahuinya terlebih dahulu tanpa mencari himpunan penyelesaiannya dulu, dengan cara mengetahui berapa diskriminan-nya. Ada istilah baru lagi ya, diskriminan, di mana rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac, 4 kali a kali c. Ini gunanya tadi. Kalau kalian sudah tahu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi diskriminan adalah b kuadrat dikurang 4ac, 4 dikali a kali c. Hubungannya, jika d-nya jika d hasilnya tadi, kalau kalian sudah masukkan d sama dengan 0, maka akar-akarnya ada atau real ya istilahnya. Akar-akarnya real dan sama. Ternyata x1 sama dengan x2, makanya diistilahkan akar-akarnya sama, karena ternyata hasilnya cuma satu, x1 dan x2 hasilnya sama, yaitu misalnya x1 sama dengan x2 sama dengan 2 misalnya, atau 3. Oke. Ini khusus untuk d lebih sama dengan 0. Bagaimana kalau yang lain? Untuk yang lain, misalnya kan tidak selamanya d-nya sama dengan 0. Kadang dia di lebih besar dari 0, kadang juga lebih kecil dari 0. Bagaimana kalau kalian dapat d lebih besar dari 0? Kalau kalian dapat d lebih besar dari 0, maka akar-akarnya ada atau real atau ada dan berbeda. Maksudnya x1 berbeda dengan x2. Misalnya x1-nya 1, x2-nya 3, seperti itu. Itu kalau d-nya lebih besar dari 0. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kalau diperoleh d-nya lebih kecil dari 0? Wah, bagaimana ya? Apakah kan tadi sudah ada akar-akarnya ada tapi sama, akar-akarnya ada tapi berbeda. Untuk d lebih dari 0 atau lebih kecil dari 0, ternyata tidak ada akar-akarnya. Khusus untuk yang lebih kecil dari 0 ternyata tidak ada akar-akarnya. Tidak ada akar-akarnya, atau akar-akarnya tidak nyata. Tidak nyata akar-akarnya. Oke? Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.